Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel saya Fatah Amiruddin Channel, dan di sini saya akan kembali lagi untuk membuat vlog tentang materi sumber dan media pembelajaran yang kali ini akan menyampaikan kedudukan media dalam proses pembelajaran, kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fatah Amiruddin dengan nomor induk mahasiswa 2020-3358, duduk di kelas 4B Universitas Muria Kudus, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, langsung saja kita ke materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi yang terjadi dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Jadi proses belajar mengajar ini intinya itu adanya komunikasi, penyampaian pesan yang disampaikan oleh informan dan penerima pesan yang menerima informasi. Dapat dicontohkan ini proses komunikasi dalam konteks belajar. Yang mempunyai pesan ini adalah guru. Sebagai guru menggunakan media, penerima pesan sama dengan guru, dan untuk penerima pesan ini maksudnya murid mungkin, dan tujuan untuk mencapai tujuan hasil belajar disampaikan oleh guru penerima pesan. Pengertian media. Selanjutnya pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Jadi ini media itu adalah alatnya untuk menyampaikan informasi. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada diri siswa maksudnya. Itu adalah media pembelajaran. Sedangkan fungsi media pembelajaran A, yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Media pembelajaran ini berfungsi untuk memudahkan seseorang penerima pesan menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Kesempatan belajar yang lebih merata. Ini keluasan dari media pembelajaran. Untuk pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Itu adalah fungsi pembelajaran. Pengajaran lebih berdasarkan ilmu, yaitu ini. Jadi kita ketika menyampaikan materi itu lebih berdasar atau lebih ada dasarnya lah. Yang selanjutnya, nilai media pembelajaran. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Ini media berguna untuk membuka wawasan seorang siswa. Jadi siswa lebih bertambah wawasannya. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. Adanya media pembelajaran ini tidak membatasi untuk kita belajar di ruang manapun, terutama tidak melulu di ruang kelas, mungkin di outdoor lah, di taman lah, ya mungkin ini mengatasi batas ruang.
kelas. Nah, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Nah, ini juga terkaitan dengan yang kedua. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Nah, di sini media dapat lebih menjelaskan agar tidak terjadi verbalisme. Nah, jadi kita ketika menjelaskan, jadi semua mengerti tentang sesuatu yang kita jelaskan. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Nah, media sebaiknya dibuat dengan tampilan yang menarik. Jadi untuk menarik minat seorang siswa, kita harus dorong dengan media pembelajaran yang mungkin menarik. Contohnya kita membuat film animasi atau film-film pendek gitu. Nah, itu dapat memotivasi seorang siswa. Media dapat membagikan keinginan dan minat baru dalam belajar. Media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik dan dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal yang konkret sampai abstrak. Manfaat dari media pembelajaran ini yaitu: 1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Nah, manfaat ini sangat penting sekali. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa dapat menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini, siswa akan lebih mungkin akan lebih paham tentang materi yang kita sampaikan. Pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata atau yang kita sering katakan ceramah lah, melainkan mengajak secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Jadi siswa dengan adanya media pembelajaran ini, siswa dituntut untuk langsung praktek dengan media pembelajaran tersebut. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis. Berdasarkan sifat dan jenis ada 1. Media auditif, media visual, media audiovisual. Media auditif contohnya radio, kaset, recorder, piringan hitam, dan lain-lain. Media auditif ini hanya mengandalkan suara, yaitu contohnya tadi. Untuk media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan atau gambar. Nah, contohnya film strip atau film rangkai, slide, bingkai atau film bingkai, foto, gambar, dan atau lukisan. Dan yang sekarang banyak digunakan itu adalah Microsoft PowerPoint. Untuk yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, contoh ini dibagi lagi menjadi 2, audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam, media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara atau sound slide, film rangkai suara. Yang audiovisual gerak, media yang dapat menampilkan unsur suara, gambar, dan gerak. Selanjutnya, berdasarkan teknik pemakaian, ini ada media elektronik dan media non elektronik. Nah, media elektronik ini sekarang lagi marak-maraknya karena kita mengikuti zaman yang sekarang udah mencapai 4.0.
Media elektronik ini contohnya laptop, komputer, HP dan lain-lain. Sedangkan media non elektronik adalah mungkin ada kubus yang terbuat dari kardus dan mungkin banyak lagi lah contohnya. Berdasarkan daya jangkau serentak, ada daya jangkau terbatas, atau dimanfaatkan secara individual. Sekarang lanjut ke jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran ini ada banyak: media 2 dimensi, media 3 dimensi, media proyeksi, dan lingkungan sebagai media. Ini sangat menarik sekali. Media 2 dimensi, media yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya gambar atau foto, sketsa, diagram, dan lain-lain. Untuk media 3 dimensi, media merupakan media dalam bentuk model. Contohnya model padat, solid model penampang, model susun, model kerja, mockup, dan diorama. Media proyeksi, media yang diproyeksikan seperti slide, film strip, transparan. Yang kita sering gunakan itu adalah PowerPoint ini ya, contohnya itu. Lingkungan sebagai media, contohnya kebun, pasar, industri, sekolah. Lingkungan ini banyak sekali untuk media. Lingkungan juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar, contohnya software yang dapat digunakan untuk presentasi, yaitu bersifat multimedia, bersifat hyperlink, full screen, dan lain-lain. Aplikasi yang bersifat multimedia. Program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap meliputi teks, animasi, gambar, audio, film, video, baik sebagian atau gabungan dari semua unsur tersebut. Bersifat hyperlink, contohnya ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan ikon atau data yang lain, baik dalam satu file maupun antar file. Adanya fasilitas hyperlink ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Terdapat dua jenis hyperlink, yaitu hypertext, menghubungkan file teks dengan file teks lain atau file jenis lain, dan hypermedia, file selain jenis teks seperti video, animasi, image, yang dapat juga dihubungkan dengan file jenis lain. Full screen, hasil pengelolaan data untuk presentasi dapat ditampilkan dengan ukuran tampilan layar yang besar karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas dan mampu memvisualisasikan secara detail objek yang kita terangkan, maka pesan perlu disajikan dalam ukuran besar. Selanjutnya, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi diambil dari berbagai sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali, terdapat di mana-mana: sekolah, di pusat kota, di pedesaan. Ini Saripudin U dan Winata Putra, Jamarah SB dan Zain, ayat 9, tahun 1996, nomor 139, mengelompokkan sumber belajar menjadi 5 kategori. 1. Manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, media pendidikan. Prinsip memilih media ini tergantung diambil dari beberapa cara, yaitu tujuan pemilih.
Tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, alternatif pilihan. Ini untuk memilih media pembelajaran harus memperhatikan tiga hal tersebut, yaitu tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, alternatif pilihan. Prinsip-prinsip penggunaan media. 1. Menentukan jenis media dengan tepat, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, menyajikan media dengan tepat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Nah, faktor-faktor pemilihan media pembelajaran ini ada: 1. Objek sesuai objektivitas dan yang kedua, program pengajaran, sasaran program, situasi kondisi, kualitas teknik, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Nah, sekarang berlanjut ke kriteria pemilihan media pembelajaran. 1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran harus diperhatikan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh medianya, keterampilan guru dalam menggunakannya. Ini penting untuk diperhatikan. Tersedia waktu untuk menggunakan sesuai dengan taraf berpikir siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye bye.